dapat teguran dan sebagainya. Apalagi kan Enaknya ngomong kayak gini, sengaja kita pancing gitu nanya terus sampai ngomong kayak gitu, oh jangan Pak gitu. Kan enak tuh. Jadi nggak kaguya Mas ya. Nggih Pak, santai Pak. Arema biasanya kan apa toh? Wong Arema kan biasanya apa jeneng istri saya orang Arema. Nggih. Jadi maksudnya biasanya apa istilahnya? Lucu-lucuan, nggak boys lah, nggak serius-serius teman. Nggih sih Pak. Yes, Yes, asik lah. Asik lah. Asik. Asik. Guyon kan. Iya. Tapi ini udah jalan Pak ya? Udah jalan, kaget ya? Sengaja kita ini. Ini wis rekam iki lho. Iya ya Pak, tahu tadi. Oke. Ngomong Sampai ketemu. Sorry, ini ngomong sampai ketemu lagi. Jumpa lagi Victorian semuanya. Semoga selalu teman-teman Victorian sehat dan tentunya sukses luar biasa. Kali ini podcast kita mengundang, waduh ini izin ya boleh ngomong premane Malang ya. Bukan Pak, hanya semotor biasa. Sama dengan yang lain, semotor biasa. Oke. Sam Yones. Halo, saya Sam Yones, salam satu jiwa. Arema. Waduh. Salam satu jiwa. Kalau saya lahir Malang, Mas. Iya Pak. Arema juga iki. Cuman jarang nonton. Arema tapi bukan penikmat bola Pak ya? Nah ini sorry banget. Saya dulu sering nonton Arema awal tahun 90 lah, 2004 di mana Arema Liga 1, divisi 1 2004. Iya, ya. Habis betul ya. degradasi itu. Habis degradasi tuh bangkit ya masih bentul ya. Bentul ya, betul. Atau masih kecil jamnya. Saya udah ke stadion 2004. Udah di stadion 2004. Iya, kelas 1 SMP. Siapa Udah yang ke stadion. playmaker yang dari luar negeri? Joe Carlos? Joe Carlos. Yang Apa, agak Pak? buncit ya? Bukan. Bukan. Kak playmaker Joe Carlos. Yang buncit malah pelatihnya, Coach Bento waktu itu, Pak. Oh Bento, iya. Coach Joe Bento. Carlos yang nggak buncit waktu itu ya? Nggak buncit. Cuman Si penyihir. yang agak bodinya agak bukan buncit sih, agak padat ya, agak Padat tebal. ada 2004. luar negeri pokoknya pemain luar. Mungkin 2005 ada Van Jonge. Hitam? No, bukan hitam. Kayaknya dari bangsa-bangsa Latin deh. Bisa Chili atau apa mungkin. Chili. Lupa aku. 2003 enggak? Joe Carlos ya. Joe Carlos cuma kecil, Pak. Kecil aja kan. Joe Carlos adik kandungnya ini. Siapa? Playmaker Carlos ya? Domelo. Carlos Domelo ya? Itu adiknya Joe Carlos. Carlos Domelo cuma nggak di Arema, Pak. Oh, nggak di Arema. Makassar nggak salah kalau itu. Sisi yang Arema. Yang kita sempat akhirnya cuman nggak sampai menang, sempat main di Camper Jakarta ya. Kalau itu 2000. Wah ya, 2000 berapa? Juan Rubio. Wah, itu lah. Pokoknya zaman itu sering nonton Arema. Setelah itu jujur mulai ini up down, akhirnya udahlah beralih nonton luar negeri Liga Italia. Sentro Campo. Sentro Campo. Zamannya Batistuta. Nah, benar Fiorentina ke AS Roma, Pak ya? AS Batistuta. Roma, Iya. betul. Saya nyimak. AC Milan, Inter Milan. Nah, betul. Cuma setelah Calciopoli, saya udah nggak pernah nonton Luar negeri? Serie A, iya. Fokus ke Indonesia terus. Nah, Sampai sekarang. Sekarang saya malah sudah jarang nonton terus terang. Cuman Iya. ngundang sampean ini saya baca-baca lagi, tanya-tanya di teman tadi. Yo, nih Arema sekarang. Ngikutin lah setidaknya, Pak. Update lah juga. Iya. Terus gimana nih kabar Mas Yones? Asli Malang mana? Saya asli Gadang. Oh, gak ada. Tinggal Ban Besar, Tinggadang, Ah, Gang 12. Oke. Cuma nikah sama orang Tumpang. Sekarang tinggalnya di Tumpang. Walah, Ngaduk. gede tuh Mas aku. De Pakis. Pakisnya mana, Pak? Pakis Wetan. Pakistan jadi ini. Pakistan. Aduh, saya sebenarnya masuk Pakis, Pak, dari dari Pasir apa? ya, sampean. Bukan, saya Banjarjo. Saya Banjarjo, anakku Pasiru. Iya Banjarjo. Banjarsari. Cuma kalau Atasnya pasir ya? Banjarjo itu. Banjarjo lewatnya Cemoro Kandang. Jadi pasar sayur Kedung Boto itu naik. Bukan yang bukan Asri Katon. Pertigaan Madiopuro, Pak, lewatnya situ. Mhm.
naik Cemoro Kandang, ada pasar sayur Kedung Boto, saya naik lagi 2 kiloan. Oh, iso tumpang yang bisa tembus Banjar. Ya Nah. bisa ya paham. Tahu. Bisa Saya bilangnya tembus tumpang, soalnya kalau bilang pakis nanti identiknya kasih raton. Oh, Mesti tumpang. iya. Soalnya lewat aslinya bisa lewat Asikaton kan. Ini Bisa pemirsa cuma yang ngomong. bukan Malang nggak ngerti nih ngomong. Sing dudu wong Pakis iki. Oh, daerah situ. Iya, saya. daerah situ. Jadi untuk ngurus administrasi dan sebagainya saya ikutnya Kecamatan Pakis. Cuma bilang ke teman-teman rumahnya mana Tumpang. Tumpang. Soalnya Desa Selamet udah batasan langsung. Oke. Ya udah ada apa-apa nanti bisa ini udah nang lewat Banjar tak mampir wis. Monggo silakan Pak Pinaka. Oke. Lah, kok bisa ceritanya ini buat teman-teman Victoria nih masih muda sekarang salah satu tokoh Arema. Jadi kalau di YouTube-nya di IG-nya Samyones ya. Samyones Arema. Samyones ini namanya kalau Masnya ini bagian apa Mas? Tim kreatif Gawang Kidul maksudnya apa Mas? Saya yang jarang Gawang Kidul itu bahasa Indonesia Tribun Selatan. Betul. Oh, Tribun Selatan. Iya, Tribun di bagian belakang Selatan. Gawang Tribun Selatan. Betul. Oke. Kalau dari VIP hadap ke timur sebelah kanan. Begitu banyak supporter. Kok ujuk-ujuk sampai sing iso jadi koordinator. Ya, Gimana ceritanya Mas? Kalau boleh tahu? sebenarnya sih bukan koordinator sih Pak. Ya saya sama dengan yang lain, saya hanya supporter biasa juga. Saya masuk juga beli tiket juga sama Oke. dengan yang lain, nggak ada perlakuan yang istimewa. Untuk awalnya juga ngikutin arus saja sih Pak, nggak Oke. ada saya harus jadi gini, nggak ada. Dulu awalnya cuma ini bantu kreativitas. Waktu itu tahun 2015 Umur? usia 24 masih. Oh, 24. 24, jadi teman-teman bikin kreativitas di Tribun Selatan, saya ikut bantu. Oke. Kebetulan naik ke atas stager tempatnya pemandu suara itu. Itu namanya Tager. Iya, stager. Stage. Atau Oh, andang. stager. Andang namanya. Oh, Kalau andang. bahasa Jawanya andang. Waktu itu ya nggak kayak sekarang. Dulu masih malu-malu, Pak. Apalagi dilihat ribuan Banyak orang, iya. malu-malu. Terus hari berikutnya ada yang tahu saya dibawa suruh naik. Sebentar, kok bisa awal sampai disuruh naik kenapa? Awal kalau boleh masih ingat. Mungkin Begitu banyak orang kan sebenarnya. iya kan apa ya? Atau Saya ada tuh keluarga yang aktif. sudah. Sebelumnya ada kakak saya yang jadi dirjen, Itu. Mas Tue. Itu. Mas Tue. Iya, beliau dirjen sebelum saya, setelah Mas Kepet. Jadi ada regenerasi. Dulu itu Yang dirjen. dengan Mas siapa? Mas yang seniornya? Mas Kepet, Apa? Tak ada lagi? Mas Yuli Juli. Supil? Itu gimana? Mas Juli sama juga kakak saya juga. Mas Juli cuma beda tribun aja sih. Tribunnya di timur, saya di selatan. Cuma untuk arahan saya tetap ngikutin Mas Juli sebelumnya, Pak. Senior kan ya beliau? Iya, beliau saya masih kecil, beliau sudah jadi dirjen. Sudah jadi dirjen Iya. kan ya. Waktu saya pertama nonton kan 2000, Pak. Saya nonton Gajah Ena itu sosok beliau sudah jadi dirjen. Mas Juli Umur itu. 96 2000 saya usia 9 tahun. 9 tahun ya. Pasti kayak Sudah nonton. Oh, Sudah selalu nonton. rajin nonton ya. Suka, soalnya mulai kecil. Memang pencinta Arema ya? Iya. Berarti dari ayah dong yang ngajak. Kalau ayah sih nggak pernah sih Pak, itu dari apa ya? Dari tumbuh dari diri sendiri di lingkungan kampung. Waktu itu di kampung yang hit ya emang Arema, Pak. Padahal ada kalau seusia saya itu mungkin yang kalau yang awam kan sukanya Power Rangers dan sebagainya. Iya, betul. Cuma kalau di kampung saya kalau nggak ngikutin Arema kayak anak cupu ketinggalan. Gadang ya? Iya kadang. Jadi lihat teman-teman yang sebaya pulang dari stadion, lo Arema yang nggak pernah nonton yang nggak ikut itu kayak kepingin. Waktu itu sudah tahun segitu sudah kanjuruan ya? Atau Belum, masih ya, Gajayana, Pak. Gajayana ya? Iya. Kanjuruan 2004. Hmm. Nah dari situ cobalah datang ke Gajayana. Cuma saat itu kan nggak boleh kan, masih kecil. Betul. Terus Arema kan juga identik dengan yang rusuh. Betul, waktu itu. betul. Jadi orang tua nggak bakal ngizinin. Oh, mungkin itu ya. Iya, Oke. terus alasan ya, kalau buat ngeles ya ke Selembat. Nggak bilang kalau Arema main, bilangnya mau renang. Nggak. Itu pun juga nggak bilang ke Selembat. Dulu ada di belakang stadion ada kolam renang swimbat. Sembat. Lah betul, kalau orang Malang kan Selembat gitu ya. Ya itu sembunyi-sembunyi. Sempat juga ada yang apa ya, ada yang nggak suka ke saya, ada yang iri lah.
siapa nih? Teman. Ya teman, circle. akhirnya dibilangin ke orang tua, Bu, Yones delok Arema Bu, le Yones delok Arema, pulang-pulang babukin. Oh Iya, dan itu pun nggak kapok. Nyari terus celah gimana caranya biar bisa datang ke stadion. Naik apa? Dari Gadang ke Kadang dulu naik angkot LDG Pak. Oh iya, maksudnya bayar dah? Bayar cuma sama Bukan sopir. stop-stopin. Enggak. Saya bayar waktu itu. Jadi uang saku kan 1.000 sehari. Iya. Ngumpulin dapat itu 3.000 sampai 4.000-an. Buat angkot 500, cuma selama saya naik angkot jarang diambil uangnya. Mesti gawon wis. Yes, go on. Iya. Gawon gitu. Karena mereka tahu mau nonton Arema ya. Ya mungkin juga Mungkin kasihan ya. anak Oh, kecil kasihan, juga iya, enggak tega juga. Mantap ya. Itu Terus- rombongan sampean. Rombongan, tapi saya sering sendiri. Soalnya ya itu kalau Segitu darah dagingnya ya. kalau sama rombongan nanti takutnya dikandakno kalau bahasa Jawanya dibilangkan ke orang Dibilangin, tua. kandakno. Jadi mendingan sendiri. Dan itu pun kebiasaan sampai sekarang pun kalau berangkat sendiri nggak masalah, nggak harus sama teman gitu. Bukannya nggak butuh teman ya. Dalam artian Ya tadi berarti di kandang. nah ya itu berangkat sendiri. Terus masuk stadion pun saya juga nggak mampu beli tiket. Ah itu. Solusinya ya sama dengan teman-teman yang lain, nunut. Jadi ada orang yang lebih senior, lebih tua, mau masuk, nunut kan ini wajah melas. Biar seakan biar kasihan. Itu ada yang ngasih. Ada yang baik mesti ayo ikut, ayo melok Pernah nggak ada yang nggak ngasih? Ada, jadi saya pura-pura pegang belakangnya, nunut Dia nggak ngidolkan, ya terus waktu di apa namanya Di depan pemeriksaan. pemeriksaan tiket, sopo iki samu, gak ngerti mas, nah itu inggir, suruh minggir, Akhirnya nggak jadi nonton hari itu. nonton nyari tempat Nyari yang lagi. lain, iya, Intinya selama sampai melakukan itu bisa nonton terus. bisa nonton terus. Pernah nggak pada akhirnya tidak bisa? Selama itu nggak Bisa. masuk, Pak. Mesti masuk sih Pak, Wih, berarti mesti nggak masuk, soalnya kan apa ya udah tahu celahnya. Semisal di ekonomi agak sulit kan ada tribun ekonomi sama VIP kan. Yang paling mudah itu di VIP. Oh justru yang paling Di mudah VIP dia. malah mudah VIP. Jadi ada orang Enak bawa- dong nontonnya di atas langsung dia. Ya cuma kan Vibe-nya belum terasa kalau di VIP ya. Saya pernah Nah. sekali nonton. Hah? betul kalau di ekonomi kan enaknya kan bisa nyanyi, Bisa nyanyi bareng. ikut euforianya juga. Euforia. Gitu. Itu jalan sampai SMP kelas 1. Baru SMP saya boleh Sama orang diizinin tua. orang tua, jadi udah mulai beli pakai tiket. Gitu. Dulu ya nunut gitu. Nah, berarti dari kecil berarti pernah dong kejadian tawuran yang di Kejana. Ya Jana sering Nah, sering kan ya? Itu ya Pak, sampean nggak apa-apa mau terbuka atau enggak? kalau juga? tahu kan sama Arema masih sering sih Pak waktu media 2004 waktu degradasi. Waktu masih dulu kan boleh bawa helm cibuk. Masih ingat helm yang putih Ya, ya. namanya helm cibuk. Dulu kan masih boleh masuk. Itu mesti buat alat. Kalau tahu kan. Oh iya. Cuma saya nggak pernah ikut. Kan masih kecil cuma lihat-lihat Iya, iya, aja gitu. Maksudnya bisa kena efek dong sama musuh. Ya enggak sih. Pak. Musuhnya tahu ya nggak sampai harus Kalau mukul yang- kecil. Yang tahu kan itu kan sama-sama ini kan sama Malangnya juga kan. Oh sama Malang. Iya. Pernah nggak kan pernah kejadian tuh kalau nggak salah ya sama Persebaya atau tim yang lain pernah nggak? Itu waktu di situ ada sampean. Kalau di dalam stadion kan nggak pernah ketemu Pak waktu itu. Supporter dari Surabaya pun nggak boleh masuk, nggak boleh datang. Oh ya sejak itu memang nggak boleh. Ya. Nggak boleh datang. Iya, iya. Jadi mungkin keributan kecil lah gitu. Cuma kalau pertama ikut lihat tawuran yang real asli ya di Madiun 2005 Oh sampean ikut rombongan? ikut rombongan. Umur? 2005. Kelas 2 SMP umur 14 Dibolehin sama orang tua? bolehin. Cuma kan mesti pamit Pak saya Pak. Masih, Kebiasaan pamit. Jadi kemana-mana pun itu yang kejadian sampai yang sekarang. besi dilempar itu kan kalau nggak salah Arema. Itu di dalam stadion Pak itu. Pak. Oh Di dalam Madiun. stadion? Iya. Terus gimana sampean? Ya ngikutin yang ini yang udah dewasa nggak pernah sampai ikut-ikut dan sebagainya kan masih Itu apa ya, kejadiannya gimana? Mereka teman-teman Arema dikeroyok, dilemparin atau gimana? Nah itu kan kalau dari saya lihatnya kan stadion itu kan tuan rumahnya kan Persekapas Pak. Persis. Persekapas Pasuruan. Mhm. Cuma dalam stadion itu yang menguasai Arema. Ya dari luar itu dilempar. Lempar dari lapangan luar. Dari luar lapangan. iya, dari luar. Dalam stadion itu full udah Arema. Padahal Pasuruan tuan ya? rumahnya Pasuruan iya. Jelas marah kan Pak. Rumahnya kok Dibanyakin. Ya, Banyakin panpelnya keliru, mesti kan ada porsinya. Nah ya itu, soalnya kan juga ada estimasi juga. Ada estimasi.
itu 2005. Tapi Terus, untungnya sampai nggak kena ya? Pernah kena luka atau apa? sahabat saya yang kena meninggal, Innalillah. almarhum Dani Matogel. Oh, Matogel ya? Matogel Di- itu sahabat saya juga bisa Iya, dikorban kerusuhan. di kejadian di mana? Di Sam. kalau kejadiannya sih saya nggak tahu pastinya, cuma udah pulang-pulang udah dapat kabar beliaunya udah nggak ada. Nggak, Infonya maksudnya kena dari, lempar. pulang dari mana? Pas pertandingan di mana? Ya itu di Madiun Pas- itu. oh. Waktu pulang dari Madiun, dari rumah udah dikasih kabar sama orang tua. Kanca mulai gang Kulce. Iku kan lo sing hati-hati tas pakai namanya orang tua Ya kawan. wajar dong, wajar. Langsung dapat ini. Mungkin sudah harus jangan sering-sering nih. Tapi tetap aja sih, Pak. Namanya suka, udah Namanya hobi sih mulai tuh, kecil. benar. Tapi kan begitu banyak juga orang seperti sampean nih yang memang suka cinta sama Arema. Nah, berjalan dari itu tiba-tiba stager tadi atau apa andang ya. Iya. Bisa terpilih sampai tampil awal di situ gimana ceritanya? Selain karena kakak ya? Kakak Iya. awalnya Iya, kakak kan apa ya, banyak dikenal juga. Jadi setiap orang Kakak- naik kakak naik, kandung apa kakak? kakak ini apa ya, kakak asuh lah beliau itu. Satu kampung sama saya, udah kakak saya sendiri. Mas tua itu. Jadi kalau di KJ setiap orang naik kan selalu jadi cibiran juga. Siapa sih itu? Siapa itu kok berani naik? Nah itu dulu juga saya juga digitukan. Ini kan juga dapat penelitian dari teman-teman juga. Sempat kayak juga. Oh ya, hanya Iya, karena sempet. merasa sopo itu gitu. Nah kan nggak kenal, lainnya keos di tribun, saya digebukin, bla. Oh, sempat itu. Iya sempat gebukin Dipukulin? juga. Iya, spike berkelahi. Akhirnya diketemukan ya ternyata kenal, ternyata rukun lagi. Sampai segitunya kalau di tribun keras. Oh, awal berdiri di stager itu tidak segampang yang orang kira ya? Iya benar. Langsung dipilih, kemudian pasti orang semua mau, belum tentu ya? Belum tentu. Itu pun saya memimpin pertama kali pun nggak semua ngikut saya, Pak. Sebelah kiri nyanyi sendiri, sebelah kanan nyanyi sendiri. Cuma Awal ketidaksukaan, siapa, sopo nah, iki? belum kenal lebih tepatnya, Pak. Bukannya nggak suka sih. Belum kenal soalnya. Nah, ini juga penting. Kakak saya selalu support dalam artian ngasih saran. Sarannya? Kalau bisa dirijen diikutin sama supporter, jangan kami ngikutin teman-teman di bawah. Gimana maksudnya? Jadi kalau di atas stager itu jangan ngikutin yang di audien maksudnya. Kalau bisa ya audien ngikutin kamu. Oh iya benar. Kayak gitu ya. Itu juga jadi proses juga. Caranya waktu itu prosesnya gimana? Mungkin prosesnya tadi ya dengan berantem dulu ya. Ini ceritanya Ekstrim berantem ya. dipukulin atau Iya. awalnya Ya sampai tiba-tiba ditarik dari enggak, bawah? waktu itu membagikan kertas buat kreativitas gitu. Oke, Terus ada salah paham soalnya nggak kenal. Hanya berkelahi ya situ. Dia mukul dulu, Ya oh jadilah gitu. iya, apalagi kan juga di tribun keras, maksudnya keras itu bermacam-macam Orang dengan latar orang, belakang iya. juga. Belum dia Terus- lagi minum juga. Nah, betul, identik sama minuman alkohol juga gitu. Terus untuk solusinya ya wis tetap semangat aja, semangat terus gitu. Terus dulu kan masih sering kan ngadap ke lapangan, Iya. jadi ngadap ke lapangan. Nah, itu dapat teguran dari kakak saya. Iso fokus ke arah-arah aja ndelok nang lapangan. Oh, jadi nggak nonton malah gitu. Iya, sama sekali nggak pernah nonton. Nontonnya muter lagi di YouTube, YouTube betul ya. Betul, YouTube. Pulang dari stadion baru Nonton lihat di YouTube. Iya. Lu berarti gitu ono apa kejadian? Nggak tahu, dia takut. Siapa yang tanya ke Iya, teman-teman? iya. Baru saya noleh ke belakang, itu lihat ini skor, hasil sama waktu buat ngatur tempo. Buat ngatur lagu. tempo. Betul. Nah, ini kita sebelum nanya gitu, berarti betapa tidak segampang itu ya orang menjadi stager ya. Artinya awal prosesnya aja sudah kemudian sudah banyak tantangan. Ini penting loh, Mas, untuk Victorian, jangan salah, bukannya di sisi supporter, Mas. Di sisi Sam ya. Di sisi beberapa pebisnis juga penting, bagaimana menguasai public speaking juga penting, Mas. Sam, Betul, Pak. menguasai, benar. Secara tidak sadar sampean belajar public speaking loh. Ya betul. Benar kan? Dulu kan masih malu-malu untuk apa ya, Kak, orasi. Kalau sekarang kan udah kepedean. Jadi sebelum nge-clap atau memulai kreativitas, lalu saya orasikan ke teman-teman, ayo jangan ada cancan miso, cancan yang menghujat. Itu nanti saya mau gali di situ sebentar. Tapi sebentar saya mau gali yang satu hubungan dengan para Victorian. Karena Victorian ini kita teman-teman mudah-mudahan yang nonton ini orang-orang yang
Selain banyak kalangan nih ceritanya. Iya. Bagaimana sampean punya cara bagaimana mengalahkan mental yang mungkin masih gugup dan seterusnya, biasanya tip dari sampean apa biasanya Kalau waktu saya itu? sih ya wis semangat aja, jalanin aja yang ada. Hadapin dulu. Hadapin aja. Jangan termakan ketakutan. Iya. Jalani apa ya? Pede aja lah, Pak, berani aja lah. Gitu. Cuma kan saya udah basic, Pak. Maksudnya basic itu mulai kecil udah ke stadion. Jadi yang buat basic itu lagu Chen. Saya hafal. Mulai saya pertama kali nonton ke stadion sampai sekarang pun masih teringat jelas lagu-lagu apa yang pernah dinyanyikan sama kakak saya. Jadi hafal. Itu buat modal yang besar juga. Memang orang kalau mau jadi leader biasanya juga memang dia sudah menguasai di bawah ya. Iya. Dia sudah terbiasa dengan situasi di bawah. Iya. Betul. Terus dulu waktu kecil juga sering nonton di depannya Dirjen, depannya Mas Yuli, depannya Mas Kepet. Jadi setidaknya itu tahu gerakan-gerakan apa, lagu-lagu apa yang harus saya lakukan. Jadi ngerti. Gitu. Nah, terus yang kedua nih, sampean bisa public speaking karena dia sudah kemudian menguasai. Ketidaksukaan karena tidak kenal tadi. Iya. Bagaimana cara sampean mungkin berawal dengan pada akhirnya yang sebenarnya kita tidak mau ya, sampean juga tidak mau terjadi berantem. Iya. Itu pada saat setelah itu gimana? Berani menghilangkan ego, dengar, komunikasi gitu. Ya, tetap sih Pak, jaga attitude aja sih Pak. Mentang-mentang udah di atas stage jangan sampai yang sok-sokan ya, malah lebih merendah. Kalau ketemu orang ya dingkluk, tegur duluan meskipun nggak kenal, tegur. Jadi berikan image yang baik lah juga. Iya. Entah nanti orang nganggap saya sombong dan sebagainya, itu urusan mereka. Mesti saya coba. Seorang stager memberikan image yang baik. Image yang baik. Sorry Mas ya, sorry Sam. Pemahaman saya dulu nih nonton Arema dulu. Kita pikir seorang stager itu preman. Sorry nih. Iya. Jagoan maksudnya. Jagoan nih. Salah pemahaman kami awalnya gini. Mungkin kalau orang awam kan nggak kenal sama nggak tak kenal maka tak sayang ya, sama seperti itu Pak. Coba kali lebih dekat beliaunya. Aku kaget loh, seorang stager atau seorang yang pegang kendali penonton supporter begitu dipikir harus menjaga attitude. Saya kaget loh ngomong kayak gini. Kan juga buat apalagi banyak Aremania yang masih kecil, yang masih apa hitungannya masih beranjak proses pendewasaan, masih labil-labilnya, itu juga bisa buat role model juga Pak, buat jadi contoh teman-teman. Janganlah kita kasih contoh yang jelek kayak gitu. Semaksimal mungkin kita beri, meskipun kita nggak bisa ngatur orang harus gini dan sebagainya, penting dari diri sendiri dulu Pak. Dari situlah akhirnya pada saat awalnya tadi berantem dengan cara attitude sampean, dengan cara sampean berkomunikasi, pada akhirnya mereka menerima ya? Iya, alhamdulillah udah terima. Awalnya panas-panasan, sampean kompromi, ngobrol. Iya, meskipun ya sering juga sih di tribun kan agak salah, mungkin berselisih paham. Saya juga tegas, maksudnya tegas itu saya tegur, cuma dalam artian tegusnya tetap pakai senyuman juga. Semisal suruh ini nyanyinya yang misu gitu, yang kemarin sempat. Nah ini saya nanya. Op sama si anak itu dilanjutkan aja, saya tunjuk terus. Saya bentak, cuma kalau udah diem ya wes saya acung jempol juga, saya respect ke dia gitu. Jangan sampai ayo kita kayak gitu, jangan kayak gitulah, kasihan kita ke stadion ini nyari seneng, bayar tiket juga. Jangan sampai kalau dalam stadion kita kena sampai fake, berkelahi, kena pukul, berarti kan ada yang salah juga. Dalam teori leadership, sampean berani tegas begitu karena sampean sudah menguasai situasi. Iya, sudah. Satu, kedua, sampean sudah menguasai para sepuh-sepuh yang sudah mendukung sampean. Ya, senior awal aja sampean sudah didukung oleh beberapa pihak. Ya, pertama dari kakak. Iya. Itu yang membuat sampean semakin yakin. Kalau dalam politik namanya faksi, Mas. Jadi ada kelompok. Iya, Pak. Kalau kita sendirian pasti belum tentu berani. Nah, betul. Benar kan, Mas? Iya. Sendirian doang, bawa badan doang belum tentu berani. Iya. Iya enggak? Mungkin ada beberapa dukung dan pihak dan dia memiliki posisi juga di situ sehingga sampai semakin berani. Nah dari situ juga kan saya juga bawa nama besarnya kakak saya. Nah betul. Jangan sampai ini loh, saya di tribun kelihatan jelek, nanti kan juga imbasnya ke kakak saya juga. Makanya itu kalau bisa cara
nama baik beliau juga gitu. Nah ini saya tadi juga diskusi sama ada teman-teman sebagai penikmat Arema nih. Iya. Coba ada isu apa di Arema? Ini satu, supporter Arema dikurangi dong. Ada yang beberapa kali kejadian kemarin kena teguran ini dari Komdis ya. Iya Pak. Gimana itu menurut sampai sebagai yang pegang gawang kidul? Iya kebetulan kan kemarin Kenapa juga bisa terjadi begitu ya? kena flare ya Pak. Ya Kena flare. Sebenarnya sih kalau di Glasgow udah dari awal masuk itu dari panpel pun juga udah ketat Pak. Pemeriksaan saya pun juga udah ketat. Saya bawa kertas buat koreografi pun juga dicek satu persatu. Nah kok Gitu. bisa lolos? Dari saya pun juga selalu ngasih himbauan ke teman-teman sebelum nge-clap. Namanya clap itu memulai kayak kreativitas, mulai nyanyian. Itu saya himbau ke teman-teman juga, ayo ojo ono jangan miso, terus ojo sing nggawa flare, tahan dhisik lah, ayo sumet engko ae ndek jopo timbangi kita daripada kita nyugih federasi. Singgowo flare, sorry nih, Singgowo flare. Berarti sampean tahu dong sudah ada yang bawa flare. Bukannya saya tahu apa nggak tahu Pak ya kan, kita nggak tahu banyak orang itu Sampean menduga gitu ya. iya, bukannya menduga apa, antisipasi aja Pak. Kita nggak tahu, orang kelihatan diam-diam apa nyanyi biasa bawa flare di mana kan saya juga nggak tahu. Yang penting kan sudah antisipasi agar yang kemungkinan paling buruk ada yang bawa, jangan dinyalakan. Berarti saya menduga juga sorry Sam. Berarti saya menduga juga yang sampean sering nonton itu berarti sistem pemeriksaan juga kurang ketat. Jadi kayak gini terjadi bawah begitu. Jadi bukannya kurang ketat ya. Kayak pinter-pinteran Mbak kalau bahasa Jawanya. Pinter-pinteran antara yang bawa itu sama yang periksa kan banyak caranya juga. Saling pengalaman sampean pasti ada celah ya? Ada kan? Celah. Ada celah pasti. Ada celah juga. Nah itu mungkin yang nanti bisa dievaluasi. Nah itu maksud saya. Kan sampean yang lebih nguasain, sering nonton, lama-lama bisa tahu celah itu di sini loh kalau mereka bisa gitu. Iya. Mesti ada koordinasi kan begitu ya Mas ya. Terus akhirnya terjadilah fire itu padahal sampean sudah ngingat ya. Itu terjadi mohon maaf di area Sam atau di area yang berbeda? Di Gawang Kidul apa di mana? Selatan ada, di utara juga ada. Juga buat fly. Juga. Mohon maaf, reaksi sampean waktu itu apa Sam? Ya sudah kita himbau, saya paten ono. Cuma namanya flag kan sulit juga Pak. Saya boleh tanya lagi, sampean kan sendiri tuh di stage. Iya. Ada nggak teman-teman sekitar sampean yang mendukung? Maksudnya gini, sampean teriak pasti ada juga yang bantu kan? Iya. Masih ingat ibarat kalau yang jaga lah, ada juga. Aku jujur ya, ini kelihatan saya ini jarang bukan jarang, maaf tidak pernah nonton nih. Ada juga yang sampean teriak, ada yang bantu teriak juga. Ada juga. Supaya kayak kalau sholat Id itu kan ada yang imam yang untuk bantu teriak ini. Ada kan yang gitu. Ada dari teman-teman satu komunitas. Nah, bahkan teman yang lain pun kalau yang seakan positif mesti bantu Pak. Nah maksud saya ada nggak di teman-teman supporter khususnya di timnya sampean? Pasti ada tim inti kan Mas? Iya, kreatif juga ada. Tim inti kan di yang sekitar sampean. Iya. Tidakkah mereka ketika terjadi flare itu tidakkah mereka cepat lari ke sana? Sebenarnya sih udah berusaha ke sana, cuma kan prosesnya kan agak lama juga Pak. Selain itu ini bukan di kantor polisi penyidikan loh ya Mas. Selain full orang juga akses mau naik pun juga sulit. Bahkan kan ada steward sendiri toh Pak, ada kepolisian juga yang cari sana. Mereka pun mau ke sana pun juga nggak langsung. Iya, jadi penonton. Iya, jadi langsung yang bisa handle sebenarnya orang sekitarnya. Solusinya kan apa ya, makanya dari diri sendiri juga saling mengingatkan. Nggak bisa kalau jagain beliau-beliau yang berjaga, nggak bisa. Memang secara aturan bola flyer kalau di situ tidak boleh ya? Ada ininya, udah ada aturannya. Iya, ada pasal-pasalnya gitu. Kalau sepaman saya dulu kan dilempar ke lapangan itu sangat nggak boleh. Kalau dianya masih di tribun kan efeknya apa ya? Asapnya bisa sampai ke asap iya? Betul, nggak hujannya pertandingan. Sebelumnya sih kan teman-teman kan juga nyalainnya kan selesai pertandingan kan Pak. Cuma kan dari apa namanya dari aturan pun sudah disebutkan kalau emang flag nggak boleh. Walaupun sudah selesai. Iya. Oh itu terjadi pada saat sudah selesai. Sudah selesai pertandingan. Bukannya waktu pertandingan berlangsung selesai pertandingan itu pun juga kena sanksi. Kena 170 juta saya dengar.
100 juta Pak. Flair. 100 juta ya? 100 juta untuk Flair. Dibayar langsung sama juragan ya. Sayang Iya. bowo ke kompetisi. Bowo ke kompetisi. Tapi itu karena apa, kalah ya waktu itu ya? Itu imbang sih Pak langsung. Mungkin ekspresi teman-teman kecewa juga. Nah, sekarang kita masuk nih. Teman-teman, sekarang khususnya perwakilan, pasti kan juga bisa dibilang perwakilan dari Arema. Apa nih sebenarnya kalau boleh utarakan di sini? Kecewaan apa nih kalau boleh kita ketahui? Saya udah tahu sih, nanya aja sih. Saya udah riset nih. Kalau kecewa sih, saya kan juga hanya sekedar lihat di medsos saja sih Pak. Iya. Nggak pernah nonton langsung Iya. mainnya teman-teman gimana. Cuma kalau saya, Di perbincangan yang pas pulang kan pasti berbincang-bincang dong, Mas. iya kalau Sama. dari saya sih dari segi kalau pengen kritik tim, ayolah kita tunjukkan dengan kreativitas, dengan koreografi misalnya. Jadi kalau hanya sekedar takar-takar pun kurang elegan gitu loh Pak. No, maksud saya, sorry, tim-tim Sam kan pasti diskusi tentang pemain ketika Sam nggak bisa nonton kan. Iya. Mereka kecewanya di mana di dalam pemain bola atau pelatih? Saya mulai kasih gambaran clue ini. Saya dengar-dengar lebih kecewa ke pelatih. Di Iya sih, perbincangan internal sampai tim itu gimana Kalau- dengan kondisi Arema? Kalau saya sama tim sih, ya sih itu tadi, ayolah kita tetap fokus dukung tim ini. Kita tinggal dukung aja, apa susahnya gitu Pak. Enggak, maksudnya diskusi tentang pemain sama pelatih, isunya apa yang kira-kira di supporter Arema? Ya itulah. Apa Mas? Takar out itulah ya. Pelatih ya? Iya, yang dihujat. Cuma kan teman-teman punya sudut pandang sendiri kan Pak. Sebenarnya sudut pandang kebanyakan untuk dirubah ganti pelatih katanya. Benar. Iya sih Pak, cuma ya itu loh, teman-teman kan lebih senengnya kalau emang mau kritik, ayolah lewat kreativitas. Gitu. Biar apa ya, kritiknya itu juga masuk, terus juga dilihat satu stadion kan juga lebih elegan kan Pak. Kalau pakai kertas kecil nggak kelihatan ya, harus yang besar gitu Mas. Kertas kecil kalau banyak ya kelihatan sih Pak. Hmm. Mungkin yang besar itu bannernya, kainnya spanduk Kayaknya ya. kayak gitu. Tapi memang dari perbincangan diskusi tentang bola kelihatan ya, kalau ini 2 kali kalah lagi ganti pelatih ya. Iya, isunya kayak gitu sih Pak. Yang penting kan jangan doakan kalah lah Pak. Ya, Ayo amin, kita amin, support amin, terus amin, biar support. mainnya lebih Amin, maksimal amin, lagi, amin. Wah, biar benar-benar menang cinta juga. Arema ini bener. gitu. Jangan ngomong kalah. Janganlah kita Afirmasinya ya harus bikin iya, positif terus. mindsetnya kan juga positif Mindset. juga. Iya, iya, iya. Kalau nanti apa ada yang tidak beres kan orang-orang kan sudah tahu jalan keluarnya kan Pak. Oke, Kita ini jadi dari punya- pandangan pribadi sampean. Kan penonton kan maha benar nih. Iya. Dari nonton YouTube, dari sampean kan bisa nonton pada saat YouTube Sam. Kira-kira emang yang perlu dirubah apa nih pemain Arema sekarang akhir-akhir ini terjadi penurunan? Apa ya Pak? Padahal pihak presiden menang. Mungkin Baru 3 kali menang kan? 7 Iya. kali 3 kali Tanding. menang, 3 kalah. 3 1 kalah. kali imbang. imbang. Ya mungkin lebih apa ya, saya juga bingung juga soalnya nggak pernah nonton langsung. Ya kan? Nih, Yang penting kan ayolah lebih semangat lagi sampai buat- nonton dari 2004 Mas. Saya pancing sampai ini Mas. 2004 sampai nonton sampai hari ini, masa sampai lihat ini bukan Arema ini. Ayo saya pancing lagi nih. iya Pak. Ini sekarang selama sampai nonton dari kecil sampai sekarang, pemain sekarang, tim Arema sekarang itu mainnya sudah mensimbolkan Arema. Sampai pasti tahu dong Arema simbolnya mainnya kayak gimana, karakter mainnya. Ya kan beda Pak dulu sama sekarang. Kalau dulu emang keras, Nah, tegas. nah, Cuma dulu kan pengawasan kerasnya gimana kan juga pengawasannya kan juga nggak seketat sekarang Pak. Kalau dulu saya lihat pemain iseng-iseng mukul. oh ya jangan dong. Nah, Iya, iya. dalam artian nggak sampai ke expose. Kalau sekarang pun mau keras, lugas dan pun juga rawan juga Pak. Pengertiannya keras kan tidak harus dengan cara yang tidak benar. Lah, Maksudnya betul. Keras, Ngoyo. keras yang ngoyo, Iya, yang betul. Ngoyo. terima bola atau ambil bola yang lebih tegas, lugas, tanpa mencelakai lawan Pemain maksud lama. saya. Betul. Yes. Ya wis. Kawan soalnya juga. Lawan juga ini. Benar-benar Iya, menunjukkan attitude ya. Kawan. Saya kan dari sudut pandang saya kan juga belum pasti sama dengan sudut
pandang pemain di lapangan. Kadang It's saya okay. juga bilang, ayo kurang ngeyel, sementara pemain di lapangan aku ikut ngeyel juga apa ya. Ya nggak apa-apa, Maksudnya. karena ini demokrasi. Kadang-kadang kita bicara dari sisi kita, Mas. Iya. Ya itulah yang penting lah kita support tim ini. Jujur, saya dari beberapa teman tadi saya tanya, Arema sudah nggak seperti pemain sejatinya Arema. Pemainnya sudah kayak, maaf nih ya, sudah kayak Dudu Wong Orang Jawa gitu. Timur, bukan Malang ini. Saya menangkapnya bukan harus pukul curi lawan, enggak, tapi bagaimana main yang benar, bersih, tegas tapi bersih, keras tapi bersih. Iya. Kalau itu sih wis kita sepenuhnya kita pecahkan pemain di lapangan, Pak. Kita juga nggak bisa ngatur pemain kayak apa kan ya. Yang penting kan kita udah support tim ini, kalau belum maksimal ya udah kita kritik juga gitu. Sorry saya nggak kembali ke pribadi sampean, boleh kira-kira sampean gara-gara Arema itu lanjut sekolahnya jalan nggak, Mas? Kalau untuk kerja sekolah alhamdulillah nggak ada pengaruh. Oh, nggak ada pengaruh. Nggak ada Nah, pengaruh. ini biar tidak Jadi dulu waktu masih sekolah misal nggak bisa berangkat ke luar kota karena sekolah ya wis nggak berangkat gitu, Pak. Yes, tetaplah kewajiban tetap diutamakan. SMP lulus. Sampai lulus, SMA. SMA lulus, kuliah juga. Kuliah di mana, Sam? UM. Duh, kan? Ayo, ini orang kita kita orang awam yang namanya supporter, yang kepala, baik kami ini kepala supporter, Mas Sam. Itu pasti hubungannya ya tadi preman yang pegang banyak orang. Ya, sorry sekolahnya mungkin. Jadi benar ya kata orangnya, jangan melihat dari tampangnya doang. Iya. Ini salah kan? Ini benar kan? Salah juga mikir gak kuliah ya pasti. Saya UM FE S1 Manajemen angkatan 2010 Oh, oke. Sampai lulus juga. sampai lulus. Ini buat Victorian semua ya. Termasuk saya juga ini. SMP di mana, Sam? SMP Negeri 2 Malang. Biar bangga buat guru-gurunya. SMP Negeri 2 Malang. Negeri 2 Malang. SMP Negeri 2 Malang, Combokan. Bagus kan? Saya SD Gadang 7, 2004 lulus, 2004 di SMP Negeri 2 Malang, 2007 lulus ke SMK 4 Malang Negeri 4, Grafika. Grafika Semua saya ngambil lapisan. animasi dulu. Oh, pantas kan lebih kreativitas di Animasi. situ ya. Dulu pengennya sih langsung ke ITBC Pak, pengen Pak. Kan Nah, sempat terus? menang Iya. 4 besar Inekta juga. Kompetisi nasional animasi. Cuma dari keluarga nggak support, akhirnya apa ya, yang penting saya bisa Bukan dapat gak support, kerja. mohon maaf, mungkin secara Nah, betul. itu ya ekonomi mungkin ya, mohon maaf. Apa ya, Itu kondisi apa? keluarga bukan ekonomi, soalnya kan ibu kan di Taiwan waktu itu. Oh, Kalau oke. secara duit pasti ada dong. ada, cuma kan kalau saya ke luar terus di rumah ini siapa gitu. Oh, ada mbah pasti jangan-jangan. Ada mbak yang ngasuh saya. Oh, alah. Itu Terus- lebih mulia sih, Mas. Terus akhirnya kuliah semester 2 saya kerja, udah kerja semester 2 di sini McDonald kayu tangan. Apa? McDonald. Oh, McDonald. Iya, saya di situ mulai 2011 sampai 2016. Jadi kerja, kuliah juga Makanya wajahnya nggak familiar, saya familiar. McDonald ya? McDonald kayu tangan. McDonald kayu tangan. Iya. Eh. Lama ya dulu. Kan 24 jam, sekarang kan enggak. Sarina ya? Bukan, kayu tangan. Oh iya sini. Jadi kayu tangan, betul, Pak. Saya mulai 2011 sampai 2016. Sing pulang malam. Bisa lihat wajah yang pulang malam nih sama. Pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi. Dari sebelah ya. Jangan dilanjutin ngomong sebelah. Dari sebelah mampir kalau malam. Ya itu, terus 2016 kerja di Harvest. Vitamin Harvest Cake itu Oke. sampai 2021 kemarin. Saya resign, sekarang nyoba bisnis di ikan hias. Coba. Sebentar, di Harvest sampai di depan apa yang di belakang? Saya di floor SPV, Pak, supervisor. Terakhir saya agent trainer. Gitu. Keren. Ya sudah bisa ngerti leader, public speaking, ya wajar naik terus karirnya. Berarti ya kita makanya wajah nggak asing ya, benar. Oke, terus di sekarang berarti buka bisnis sendiri. Iya, Apa nyoba tuh, Mas? ngerintis. Iya, karena keluarga juga, Pak, waktu buat keluarga juga berkurang. Oh ya? Gitu. Saya sibuk di kerjaan juga. Kerjaan supporter, Iya. jadi waktunya kurang. Ya Pak,
ini juga merintis juga usaha gitu Pak. Wah, kalau merintis usaha mulai dari nol lagi dong, Sam. Ya dijalanin aja Pak, mumpung si kecil belum kebutuhan masih belum banyak lah hitungannya. Ini para Ayolah Victorian lagi nih. merintis bisnis gitu. Sudah tahu kan Victorian podcast nih pemenang nih. Sampai Amin. dari umur ini kelihatan kenapa jadi pemenang. Terus jadi orang apa namanya? Terbiasa lama-lama jadi bisa. Ya kan tadi. Iya Pak. Biasa. Oke. Bisnis apa, Sam? Ikan hias jenis cupang. Budidaya ikan hias. Di Iya, tadi Pakis. Banjar atau Di Pakis. Oh, enggak di ini apa namanya Di Gadang. Oh, apa enggak bukan di pasar burung. Bukan, beda. Bukan. Beda. Jadi buat sendiri di depan rumah gitu. Di samping sih. Kan di rumah Pakis kan ada lahan juga, Pak. Itu ikan hias berarti sama termasuk di tempatnya sekalian. Ya sih, Apa- cuma apa? masih skala kecil. Skala kecil. Masih skala Apa kecil. namanya? Akuarium. Kalau ikannya kan Sampai pakai hanya soliter, Pak. fokusnya ikan aja. Ikan aja. Fokus saya uletin di cupang. Itu pun cuma jenis cupang aja, saya nggak main yang lain. Oh, cupang aja. Hanya ikan cupang aja. Masih tren tak cupang ini. Masih buat kontes, masih. Aku nonton YouTube sempat itu siapa nih yang main gitarisnya Ungu, benar ya? Pak. Iya. Gitarisnya Ungu si Enda. Iya, Itu Mas Enda. di rumahnya sampai banyak Soliter. soliter yang kecil-kecil. Iya, betul. Teman saya juga sempat jadi IO-nya kontes ikan cupang. Agusto. Ya, pernah di Batu atau di mana? Agusto. Kayak nggak asing sih, Pak. Iya. Dia sempat ketua FKPI Kabupaten Malang. Kayak nggak asing sama beliau, Pak. Iya, iya. Pasti kenal lah. Iya. Ketua PSSI Kabupaten Malang. Iya. Benar kan kenal ya? Iya. Agusto Arfianto. Cuma nggak pernah interaksi langsung sih, cuma tahu namanya sama beliaunya juga. Itu teman-teman baik, teman baik. Oh, alah. Iya, cupang ya. Cupang. Terus sekarang berarti sudah baru berhenti berapa lama nih ikan cupang? Baru setahun sih, Pak, masih. Lumayan. Ya, dijalanin aja dulu, Pak, buat pondasi. Tapi Masih bikin pondasi. Mau bikin pondasi lah. Mas. secara omset? Ya, cukup lah, Pak. Sorry, saya galing. Enggak, ini buat maaf banget buat pengalaman kita, banyak dari zona nyaman berani keluar. Iya. Kemudian untuk itu tidak mudah loh, Sam. Iya, Iya enggak, Sam? betul. Ini pembelajaran buat kami juga dan semua yang lain di sini untuk bisa keluar dari zona nyaman. Saya mau nanya aja dulu, sekarang ini nggak usah angka. Waktu zaman sampai masih kerja supervisor tadi dan malah trainer, Iya, agent trainer. itu kan sudah melatih banyak orang kan, logikanya kan gitu. Iya, Pak. Penghasilan pasti naik terus dong. Iya. Iya enggak? Betul. Dibanding saat ini sampai bisnis. Awal-awal. Kalau masih awal jelas banyak yang dulu, Pak. Banyak Cuma kan yang dulu kan? Iya, cuma kan tetap harus kerja keras terus ini, Pak. Sekarang sudah mengimbangi atau lebih tinggi? Masih belum, masih buat pondasi, Mas, hitungannya. Buat pondasi. Jadi gimana nanti saya usaha cupang ini meskipun nggak musim cupang, tetap usahanya tetap jalan gitu. Solusinya apa? Ya itu tadi kayak di perusahaan saya sebelumnya brand image terus marketing terus IG sampai kok nggak iklan cupang di sini? ada cuma saya privasi. Kenapa gitu? Ada di Instagram juga IG cupang ada, bisa dicek. Enggak, di Samyones punya yang IG-nya sampean. Ada cuma nggak terlalu Sering gitu. ya? Iya, ini ada. Oh ini. Saya Ini- bikin bisnis ini bikinnya beda sama penjual yang lain, mulai dari konsep, terus mulai packaging juga, cara penjualan juga. Dan lebih saya utamakan itu ilmu dari yang saya bekerja di tempat sebelumnya. Keamanan ke pembeli, customer adalah raja, saya ambil di sini semua. Wow. Ini, Pak. Ini buat teman-teman Victorian kalau mau cari cupang. Ini harganya gimana? Kalau harga sih, Pak, kondisional sih, Pak. Ya mulai dari yang paling murah buat anak-anak kecil di rumah sampai harga kontes ada. Teman-teman Victorian yang butuh cupang. Cari. Nah kan dari udah ada pembeli nanti satu ini. Sama. Ini coba scroll di atas nama ininya Cupang cupang.kurva. Cupang, Pak. .kurva. Ini agak saru sih, Pak, sebelumnya, Pak, artinya ini, Pak. Apa tuh? Ya kan kalau di cupang ini kan dari dua cupang membuat kurva itu maksudnya lengkungan buat cupang itu kawin, itu bisa menghasilkan banyak ikan cupang yang lain. Makanya saya bikin cupang kurva, bukannya kita
hubung-hubungin sama Yeah, Tribun ya. I know. Cuma saya punya filosofi sendiri kayak gitu. Hmm. Kenapa sih kok bikin cupang kurva? Ya itu tadi dari kurva cupang waktu kawin kan harus si jantannya bentuk kurva itu tadi. Bener. Kalau nggak bentuk kurva nggak bisa kawin. Ya itu tadi. Dari Oke. 2 cupang biar bisa jadi banyak. Gitu. Tempatnya di Banjarnegara. Makasih itu udah di up juga. Iya. Gak apa-apa. Dari packaging pun juga udah beda, bisa dicek di thanks for order. Transport all mana? Nah, iya. Oh ini. Coba kita lihat. Oh, thanks for ya. Nah itu pun dari packaging Oh. saya bikin detail juga. Keren loh. Mulai dari packagingnya, terus kemasan itu. Kalau packaging saya dapat ilmunya dari Harvest, soalnya Oh bagus. Elegan, iya, bagus. Elegan. terus saya setiap pembelian ikan ini saya kasih obat. Harganya juga elegan, Sam. Makanya saya sesuaikan juga. Kan baru ini aja, mahal baru loh kali ya. ini. Mahal loh packagingnya ini. Nggak mahal sih Pak, Nggak terjangkau mahal. sih Pak sebenarnya. Oh ya? Terjangkau. Nah ini udah beli cupang itu termasuk free condiment. Condiment ini saya dapat ilmu dari McDonald. Kalau di McDonald kan Iya, tiap iya, beli iya. ayam dapat saus. Dapat saus. Kalau di saya beli cupang dapat obat birunya juga. Keren. Ini Victorian nih. Belajar nih kita nih. Ya ilmu dari pekerjaan yang sebelumnya. Iya. Terus ini juga ambil juga ke tamu. Kalau di Harvest dulu saya apa ya kayak excellent service juga. Excellent service. Saya nggak pernah beda-bedakan tamu yang datang, saya maksimalkan untuk pelayanan. Semua orang yang datang Nah, situ udah pasti bisa beli. Orang berani beli di Harvest udah pasti dia punya. Iyalah Sam. Harganya sudah diketahui Sam. Oh, yang plastik aja biasa begini, begini gini ya. ya kayak gitu. Oke. Sip Sam. Wow. Temannya masih followernya masih berapa Sam? Dikit kalau ini Pak, soalnya kan Belum kalau dibesarin. marketplace-nya kan saya seringnya di Facebook. Oh, di Facebook. Kalau di Instagram sih cuma saya hanya upload aja Sam, sih. lebih digital marketing laku. Ini pembelinya ini lebih banyak tahunya dari Facebook atau dari Dari Instagram? Facebook malah. Facebook. Soalnya kan Sistem Facebook sampai di marketplace atau Facebook pribadi sampean? di Facebook pribadi cupang kurva ini. Jadi kalau di marketplace kan nggak boleh jual beli hewan kan Pak. Jadi Oh. kalau ketahuan jual hewan pasti grupnya itu di banned. Maksudnya? Jadi di banned di blokir sama Facebook. Nggak boleh jual beli hewan. Oh, di Facebook nggak boleh jual Iya, beli hewan? Nggak boleh. Oh, berarti kalau masuk di marketplace itu nggak boleh? Nggak boleh. Jadi Iya. cuma grup biasa. Itu pun kalau jual kita nggak boleh naruh harga. Jadi cuma inbox nanya. Inbox Iya inbox aja. Nah, inbox nggak dibaca sama Facebook dan nggak apa-apa kalau inbox. Nggak asal masalah jangan sih, dipamer. Pak. Iya, Oh. jangan di. Lah kalau Front. hewan ya. Kalau sorry itu hewan ya. Kecuali kalau barang yang selain hewan bisa dijual. Bisa. dipamer. Oh. Ini Nah, di ini situ pelajaran Facebook juga ujung tombak. Terus untuk penjualan saya seluruh Indonesia bisa melayani Selama paling ini jauh ke Papua. Selama ini pembeli paling jauh dari Ke mana? Papua pernah, Medan pernah. Itu karena Facebook apa Instagram? Facebook semua. Kalau IG pun apa ya kan? Kalau IG kan nggak sedetail Facebook kan Pak? Yes, secara Kita- prosentase Iya Pak. pembeli banyakkan IG atau Facebook? Facebook. 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 Ibarat 10, IG berapa? Facebook berapa? 1. IG 1 ya? Iya. TikTok main? Nggak main. Cuma IG sama Facebook masih belum. Cuma kan kebetulan saya pecinta apa ya? Aktif di IG Mbak. Jadi saya sering posting boleh ini. buka di sini di IG ada link Facebook. Oh ini. Ini Mas, ini Sam. Iya. Wow. Itu awal logo yang lama, belajar logo juga. Itu logo bikin sendiri semua. Followernya ada berapa nih Sam? Banyak di kalau di Facebook? Facebook Pak. Teman hampir 5.000 Oh, open dan orang bisa lihat semua ya. Jadi sistem dibuka ya ini. bisa. Terus sekarang kan lebih enak juga bisa video call pakai WhatsApp. Jadi kalau saya arahin kalau udah masuk inbox, kalau inbox saya arahkan ke WA pasti kena banyak nyantolnya. Oh, inboxnya Facebook diarahkan ke WA ya? Iya. Jadi lanjut ke WA kan kadang orang buyer dari luar kan juga sanksi juga kan Pak. Takutnya ketipu dan sebagainya kan juga banyak Ya betul. hal Sam. yang negatif Iya, juga. Ya sih itu ayo video call. Cuma kalau KTP saya nggak berani. Ya berani Iya, sih tuh. cuma saya sensor Alamat. ID-nya aja, iya ID-nya. No Oh KTP iya, aja. iya benar itu jangan. Terus kirimannya gimana? Pakai saya full JNT Express. Itu cupang nggak mati tak? Ada prosedurnya Pak untuk pengiriman ke luar Aku pulau. nggak keluar ngerti Sam. kota. Nggak ngerti. Jadi gini, untuk
pengiriman ke luar pulau ini si ikan harus dipuasakan dulu Pak. Jadi nggak bisa. Saya dikirim sekarang, sekarang nggak bisa, harus besok. Dalam artian dipuasakan itu ditempatkan ke karantina khusus buat buang kotorannya. Jadi selama di packaging ikan ini nggak buang kotoran dan nggak jadi amonia. Oh, gitu. itu buat dia mati itu karena dia buat kotoran itu karena di airnya dia minum ya dia mati. Nah itu Pak. Oke. Kayak gitu. 3/4 air terus packaging standar sih Pak. Sam belajar di mana? Padahal sibuk kerja, sibuk sporter waktu itu. Ya apa ya? Ya belajar sama waktu saya order, saya contoh juga, terus saya juga kan sekarang enak Pak, di YouTube banyak cara tinggal searching di YouTube banyak udah Pak. Bukan karena sampean pernah ikut orang atau pernah di keluarga ada yang usaha ini sampean belajar diam-diam? Enggak. Berarti kali ini saya sesuatu yang sampean tidak tahu dan sampean belajar dan ini mudah dipelajari, sampean ambil ini bisnis. Iya. Gila. Terus kebetulan kan saya juga bukan pencinta hewan kan Pak. Nah, jadi baru kali ini bikin ngerawat ikan. Awalnya dulu cuma hobi Pak, nggak kepikiran sampai jual. Jujur aku tuh termasuk sama tidak pencinta hewan. Jadi ngomong-ngomong gini saya banyak pengetahuan tentang hewan nggak tahu sama sekali. Jadi sampean awal tidak pencinta hewan, tiba-tiba tertarik bisnis ini apa yang membuat tiba-tiba muncul di pikiran? Awalnya dulu cuma buat hiasan Pak. Dulu kan saya kecil kan apa ya suka ikan hias. Maksudnya cupang ini buat hiburan bagus lah. Terus apalagi waktu itu masih ngehitnya cupang, jenisnya banyak, dulu cuma ada beberapa varian jenis aja. Terus nyoba sih ke Splendid, waktu istirahat kerja ke Splendid, lihat-lihat ikan, ngambil satu buat pajangan. Tuh, kok di Facebook ini kok ada yang jual, terus saya bingung tuh kok dodolan nih gak nerapno gue kok angel saya mesti inbox kok gue teman saya. Oh ternyata emang ada aturannya juga, saya belajar dari situ juga. Wah lah ini, terus nyoba sih jual 1-2 nyari. Masih kerja itu? Masih kerja di Agros Mas. Terus? Nyoba kok jalan akhirnya bismillah usaha gitu. Oh jadi sebelum keluar dari Harvest sampai tuh sudah coba-coba jualan melalui online masih? Online betul. Oke. Terus untuk pembelajaran saya setiap hari belajar ikan ini. Jadi nggak apa ya, nggak nyelan, saya harus tetap belajar juga. Jadi waktu kalau di rumah kan dulu istri kan seneng nonton Ikatan Cinta. Selesai Ikatan Cinta, YouTube itu full cupang. Saya pelajari mulai dari jenis-jenisnya, terus penanganannya. Sam, kopi dulu Sam. Pak, saya minta kopi Pak. Iya, siap. Mas, monggo. Waduh, sopan banget nih Pak Arema padahal. Berarti Sam apa namanya ya? Saya penasaran dengan ini. Betul ya, keberanian Sam meloncat dari zona nyaman di Harvest itu karena mungkin Sam sudah pernah merasakan penjualan. Tapi kan tetap itu bukan menjadi satu-satunya alasan kuat. Yang mendorong Sam untuk benar-benar cabut. Kadang-kadang orang walaupun sudah usaha nih tapi dia hitung nih angkanya penghasilan belum terlalu nih ngalahin yang ini. Itu membuat Samnya berani wes. Ada sesuatu yang buat sakit hati atau ada yang mendorong banget goalsnya itu? Kalau saya sih alhamdulillah sih Pak nggak pernah ada sakit hati di tempat kerja sebelumnya. Saya pun juga resign dengan baik-baik juga, dapat referensi kerja juga. Cuma saya gini, saya dulu kerja ikut orang ini udah loyal, udah total lah hitungannya Pak. Kenapa nggak kita implementasikan ke usaha sendiri kayak gitu? Bapak, keluarga dulu ada yang pebisnis usaha sendiri walaupun kecil-kecilan? Nggak ada sih, nggak ada. Cuma dulu saya waktu kecil itu emang suka ambil peluang. Semisal, contoh, waktu SD ya, di rumah kan musim layangan. Oke. Saya sempat jualan juga. Jadi layangan ini kulai berapa? Ngambilnya berapa? Ya, tembaknya berapa? Dijualnya berapa? Loh, berarti nyoba sih. Coba dulu. Nang konco-koncone dewe? Iya. Itu mulai kecil dulu kayak gitu dan sudah punya jiwa usaha gitu ya? Iya sih Pak. Maksudnya nangkap peluang gitu Pak. Om, tante, keluarga Pak Le bule atau nggak ada yang pengusaha pun nggak ada, semua pegawai semua. Iya gitu. Keren Sam. IG-nya Sam yang satunya Sam Yones. Nama aslinya siapa sih Sam? Saya aslinya Yonesa Mulyan Permadansa Pak. Sorry, mohon maaf nih Muslim ya.
Iya muslim, alhamdulillah muslim. Cuma Kan? dulu Protestan. Saya mualaf. Oh mualaf. Iya. Dari kapan? Mulai kecil. Loh, mohon maaf ya, mohon maaf. Iya pak. Enggak semua agama sama aja sih, mohon maaf. Iya. Kalau saya termasuk pemahaman yang bukan sama dalam pengertian saling menghargai. Iya betul. Semua Saya punya tujuannya respect. masing-masing. Cuman mau tanya aja, Sam dari kecil karena keluarganya keluarga bapak ibu Kalau dulu sih ibu itu keluarga dari ibu itu Protestan. Sementara dari ayah itu keluarga kiai di Tasik di Ciamis Panjalu. Oh bukan asli Malang. Ayah bukan asli Malang. Kemudian nikah sama Ibu ibu, ayah ikut ibu di Gadang. di Turen dulu Oh, awalnya, Turen. di Turen terus pindah ke Gadang, ikut ke Protestan. Kemudian pisah, Oh, Bisa. mohon maaf. enggak apa-apa. Pisah, kemudian nikah lagi sama orang Kalimantan yang jadi adik saya sekarang, Oh. adik kandung saya. Itu masuk muslim semua. Orang Kalimantan kan orang muslim. Jadi pendapat pengaruh masuk muslim semua ya dari ini ayah kedua. tiri, iya ayah kedua. Oh. Nggak tahu ayah nyambung. prosesnya gimana, tiba-tiba diajak ngaji gitu. Oh, jadi waktu mohon maaf ya, sorry. Iya. Waktu ayah sampean sendiri itu belum ya ibu belum bergabung ya. Belum Islam ya? Masih Protestan. Masih Protestan. Dan sampean ikut ibu waktu itu. Ikut ibu. Kemudian pisah, kemudian ibu pas dengan yang ayah angkat, ayah Ayah baru, baru lagi. ini baru ibu gabung muslim dan sampai ikut. Iya ikut. Saya muslim. Subhanallah. Berarti Protestan masih tahu ya berarti ya. Protestan apa nih, yang Pantekosta atau yang Aduh saya lupa, sama masih kecil. yang ingat dulu saya ke gereja, orang-orang pada berdoa, namanya anak kecil, jalan-jalan gitu. Banyak kan kadang yang enggak, yang baru kenal saya Yonesa, yang saya Iya. malah Yohanes malah. Iya, taunya Yohanes Yohanes dong. Yohanes. Iya, Sam. Gitu. Kalau yang IG aslinya Sam Yones, saya pingin lihat. Nah, ini loh Sam Yones. Siapa Sam Yones ya, ini orangnya. Kok bisa Mas follower sampai banyak ini Mas Sam? Ya enggak tahu sih Pak, jalan apa adanya. Ya karena supporter ya. Iya betul, karena supporter. Semenjak liga kemarin naik itu, kok mulai banyak ngikutin kayak gitu. Di IG agak pangling-pangling. Sorry kalau saya ya, pangling-pangling wajar. Pangling mungkin belum pernah interaksi dulu Pak. Kalau udah interaksi mungkin hafal dengan gitu ya. sendirinya. Oke Sam. Sambil minum Sam. Nggih Pak, monggo. Rest in peace Boboto ya. Rest in peace, kemarin waktu ada yang meninggal, sporternya dari Bandung, kita juga berduka. Apa yang kemudian terkesan selama jadi, yang paling terkesan? Pernah di sini kah? Pernah dimasukin di sini? Yang terkesan dalam hal menjadi stager, selama menjadi stager. Kalau terkesan sih ya sama sih Pak. Setiap pertandingan ya saya sendiri pun fokus ke teman-teman juga. Apa untungnya sih Sam jadi stager? Kebanggaan pribadi atau gimana? Apa ya? Ya jelas bangga tetap Pak. Terus kita bisa mengekspresikan diri juga. Gitu. Ada hal yang sangat bermanfaat dari stager. Soalnya Banyak. saya bertanya, saya tahu tapi Iya. saya tanya. Banyak sih Pak sebenarnya. Kan kalau di atas stager itu kan kita kan demokrasi Pak. Nah itu demokrasi yang sebenarnya sangat. Soalnya dari latar Pengembangan belakang diri, ya. orang yang berbeda-beda, entah itu apa, bisa jadi satu suara, bisa ikut. Nah itu kan demokrasi dengan yang sesungguhnya Pak, nggak yang dibuat-buat. Bener. Kecuali kalau saya dulu waktu di sekolah, di kampus ada paduan suara, ada apa, itu kan ada ngikutin ini kan Pak, aturan. Kalau ini kan orang segitu banyaknya kan Chaos juga ya. ya Di situ pasti. maksudnya orang begitu crowded dan kita harus bisa menghandle ya. Nah ya itu juga. Benar-benar sampai betul-betul terproses di situ pada akhirnya. Iya ya di grassroots-nya itu Pak. Dan itu Langsung menjadi modal sampean ya, bahwa ketika dijadikan trainer, supervisor, karena sampean sudah terbiasa sebenarnya. iya sih Pak, juga pressure juga dari Anak buah, iya dari bawahan. kakak-kakak saya di tribun juga lebih keras. Juga daripada di perusahaan kan cuma mungkin bentak-bentakan dan sebagainya. Iya, Nah, di iya. tribun kan Wah lebih. iya, mukul lah. Iya lebih.
Pernah ada latihan karate apa silat selama ini? Nggak pernah sih Pak, jalan apa adanya. Nggak pernah latihan, Nggak nggak ikut pernah latihan. Nggak pernah. Di rumah ngangkat barbel apa? Nggak pernah Pak. Kayaknya emang nggak suka sih. Kayak gitu. Iya berarti bunyi nyali dan iya benar. Oke Sam, kira-kira apa kata-kata mungkin buat teman-teman Arema, buat Victoria? Kalau buat teman-teman sih Ya, ya yang penting ya pere. hidup rukun, Amin. tetaplah hidup rukun, jaga persaudaraan, jangan sampai ada yang kayak perselisihan, kayak Betul. gegeran, janganlah. Kita semua ini dulur, kita semua ini saudara. Ayolah Iya. kita bareng-bareng kalau supporter Arema. Di situlah Pak. Ojo sampai kena lagi yang denda 100 juta bohong malah gini. Eman. Yang penting itu Pak, hidup rukun lah Pak. Iya. Hidup rukun itu udah lebih dari cukup, udah seneng. Yang penting tetap semangat support tim kebanggaan. Salut saya juga, kami juga buat Sam bahwa tetap setia sama Arema karena memang selama setahu saya memang ikonik lah Arema ini. Iya. Salah satu klub di Indonesia Arema paling ikonik. Terus terang, bukan karena saya juga lahir di Arema di Malang, tapi memang kita semua mengakui Arema determinasi penontonnya gila, gokil abis. Dan ini berkat salah satunya dari Sam Yones. Wah, ya soal sebenarnya sih bukan apa-apa sih Pak, sama dengan yang lain juga, hanya supporter biasa juga. Ya yang penting itulah saling respect pada sesama, hidup rukun itu Pak yang penting. Oke, dalam perjalanan hidup nih buat teman-teman Victorian, buat teman-teman yang masih muda untuk meraih kemenangan dalam hidupnya, di setiap segmen dia hidup, di setiap level dia belajar dari Sam Yones nih. Ya jalani dengan ikhlas, tulus. Itu tetap semangat meskipun banyak goncangan dan sebagainya. Apa tip untuk kita keluar dari zona nyaman? Sam yang sudah punya kerja, udah punya karir malah, kenapa berani lepas? Apa tipnya untuk buat adik-adik yang sekarang masih di zona nyaman? Yang penting yakin aja sih Pak. Yakin, diimbangin dengan ketekunan, keuletan juga. Yakin dimana ketekunan. Iya betul. Siap. Meskipun kita punya kepercayaan diri yang tinggi, kalau kita nggak diimbangin dengan keuletan kan juga nggak guna juga Pak. Tetap disiplin tuh apalagi. Sip. Terima kasih Sam, waktu dan kerjasamanya, pesan-pesan Sam dari buat teman-teman Arema dan teman-teman Victorian semuanya. Yang pasti buat Arema menang terus, nggak boleh pesan langsung dari Sam Yones sih. Jangan ngomong kalah, pokoknya menang. Semangat terus. Salam satu jiwa ya. Iya. Salam satu jiwa. Arema. Oh yes. Thank you Victorian, sukses luar biasa dan salam sehat semuanya.